Halo sahabat Wirid, jumpa lagi dengan kami. Terima kasih atas dukungannya untuk channel ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya Lucy dari tim We Read Traveling with Jesus. Kami hadir membawakan bacaan harian. Bacaan kami ambil dari kalender liturgi Katolik. Anda bisa mengakses bacaan yang kami bacakan dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan Italia. Bacaan dalam bahasa Indonesia dan Inggris dapat diakses setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, dan khusus bahasa Italia hanya pada hari Minggu. Selamat menikmati tayangan kami. Tuhan memberkati. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen, karena dukungan dari sahabat Wirid bisa menambah semangat kami. Terima kasih. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan hati Santa Perawan Maria yang tidak bernoda mempelaimu yang terkasih. Datanglah, bimbinglah kami, hiburlah kami. Katakan pada kami apa yang harus kami lakukan, dan bantulah kami memahami kehendak Tuhan dalam hidup kami melalui firman-firman yang kami dengar hari ini. Amin. La voce di Maria dentro l'anima mia. Bacaan liturgi Sabtu Pekan Biasa ke-6, 19 Februari 2022. Bacaan dari surat Rasul Yakobus. Saudara-saudara, janganlah banyak orang di antara kalian mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru, kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih besar, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga kuda itu menuruti kehendak kita. Dengan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan dilanda oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah. Walaupun hanya anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Lidah merupakan suatu dunia kejahatan yang mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita. Ia merupakan sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, binatang-binatang menjalar, dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan
oleh sifat manusia. Tetapi tak seorang pun berkuasa menjinakkan lidah. Lidah itu sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita. Dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu dan sama, keluarlah berkat dan kutuk. Saudara-saudaraku, sebenarnya hal ini tidak boleh terjadi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. La voce di Maria dentro l'anima mia. Mazmur tanggapan. Refren, Engkau ya Tuhan akan menjaga kami. Tolonglah ya Tuhan, sebab sudah habislah orang saleh. Telah lenyaplah orang-orang setia dari antara anak-anak manusia. Orang berkata dusta satu kepada yang lain, dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang mereka berbicara. Engkau ya Tuhan akan menjaga kami. Biarlah Tuhan mengerat segala bibir yang manis dan memotong lidah yang berbicara sombong, milik orang yang berkata, dengan lidah kami menang, bibir kamilah topangan kami. Siapakah dapat menguasai kami? Engkau ya Tuhan akan menjaga kami. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, yang 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan. Engkau ya Tuhan akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Engkau ya Tuhan akan menjaga kami. La voce di Maria dentro l'anima mia. Aleluya, aleluya. Langit terbuka dan terdengarlah suara Bapa. Inilah anakku terkasih, dengarkanlah dia. Aleluya, aleluya. La voce di Maria dentro l'anima mia. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus berbicara tentang bagaimana ia akan menderita sengsara. Sesudah itu, ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama mereka naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya menjadi sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang sanggup mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia dan Musa yang sedang berbicara dengan Yesus. Lalu Petrus berkata kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di sini.
baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Petrus berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anakku yang terkasih, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong, waktu memandang sekeliling, mereka tidak lagi melihat seorang pun, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Lalu mereka bertanya kepada Yesus, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Yesus menjawab, "Memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Tetapi bagaimanakah halnya dengan Anak Manusia? Bagaimana tertulis bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan? Tetapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang, dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka, sesuai dengan yang tertulis tentang dia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. La voce di Maria dentro l'anima mia. Santo Flavianus atau Flavian. Santo Flavianus adalah patriark atau uskup agung Konstantinopel pada tahun 446. Ia memimpin gereja selama 2 tahun yang syarat dengan masalah. Suatu ketika, Chrysapius, seorang pengawal kepercayaan Kaisar Theodosius, mengajukan permohonan kepada Flavianus agar menyerahkan kepada Kaisar sejumlah perhiasan dan intan berlian dari harta kekayaan gereja. Flavianus terkejut mendengar permintaan yang aneh itu, dan dengan tegas menolak memenuhinya. Sebagai gantinya, ia mengirimkan 1 bingkisan roti yang telah diberkati untuk menunjukkan kepada Kaisar kedalaman cinta kasihnya kepada Yesus. Penolakan Flavianus ini menimbulkan pertentangan antara Flavianus dengan Chrysapius dan Kaisar sendiri. Sementara perkara ini belum tuntas, Patriark Flavianus dihadapkan lagi pada bidah yang diajarkan Eutyches, seorang petapa. Eutyches menyangkal adanya kodrat Kristus yang ilahi sekaligus manusiawi. Flavianus bereaksi sangat keras terhadap ajaran bidah ini. Ia segera mengundang 1 sinode di Konstantinopel pada tahun 448 untuk mengekskomunikasikan Eutyches. Di
di Roma, Sri Paus Santo Leo atau Leo Agung mendukung Flavianus dengan mengirimkan sepucuk surat dogmatik yang berisi penjelasan tentang kodrat Kristus yang sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia, seperti ajaran yang diwariskan oleh para rasul. Pada tahun yang sama pula, Patriark Alexandria Dioscorus memimpin sebuah sinode tandingan untuk membela Eutyches dan menghukum Flavianus. Karena Flavianus dengan keras menentang sinode gelap itu, ia diserang dan disiksa dengan kejam, hingga ia meninggal karena luka-lukanya 3 hari kemudian. Jenazahnya dimakamkan di Konstantinopel oleh Kaisar pengganti Theodosius. Sedangkan Chrysapius dihukum mati oleh Kaisar baru itu karena ia sering menyalahgunakan kuasanya untuk menindas gereja. Setiap martir adalah persembahan bagi gereja. Arti nama Flavianus adalah bentuk lain dari nama Romawi Flavius, yang berasal dari kata Latin flavus, yang berarti emas atau rambut pirang. La voce di Maria dentro l'anima mia. Bapa yang kekal, Engkau telah membuat seluruh dunia berhenti berjalan untuk sementara waktu. Engkau telah secara paksa membungkam kebisingan yang kami semua ciptakan di sekitar kami. Engkau telah membuat kami bertekuk lutut dan meminta keajaiban. Engkau menutup gereja-Mu agar kami menyadari betapa gelapnya dunia kami tanpa Engkau di dalamnya. Engkau mempermalukan orang yang sombong dan berkuasa. Ekonomi runtuh, bisnis tutup. Kami sangat bangga untuk berpikir bahwa semua yang kami miliki adalah hasil kerja keras kami. Kami telah lupa bahwa anugerah-Mu, rahmat-Mu yang menjadikan kami siapa kami dan telah memberi kami segala yang kami miliki. Kami berputar-putar mencari obat untuk penyakit ini, padahal sebenarnya kami perlu merendahkan diri dan meminta bimbingan dan kebijaksanaan hanya dari-Mu. Kami telah menjalani hidup kami seolah-olah kami berada di sini, di bumi selamanya, seolah-olah tidak ada surga, tidak ada api penyucian, dan tidak ada neraka. Mungkin virus ini sebenarnya adalah cara-Mu memurnikan dan membersihkan jiwa kami, membawa kami kembali kepada-Mu. Hari ini, ketika kata-kata ini menyebar di internet, semoga semua yang melihatnya menyatukan hati dan tangan mereka dalam doa, memohon pengampunan, memohon kesembuhan dan perlindungan dari virus ini, tetapi di atas segalanya memohon agar kehendak kudus dan ilahi-Mu terjadi dan bukan milik kami. Tuhan, kami mohon kepada-Mu, bebaskanlah kami dari segala kejahatan di bumi, jika itu kehendak-Mu. Bapa, Engkau telah dengan sabar menunggu kami menghadapkan wajah kami kepada-Mu untuk bertobat dari dosa-dosa kami. Kami menyesal mengabaikan suara-Mu. Egois, terkadang kami lupa bahwa Engkau adalah Tuhan. Tuhan,
Aku tidak layak untukmu datang ke rumahku, tetapi satu kata darimu akan cukup untuk menyembuhkanku. Engkau, Tuhan, hanya perlu mengatakan firman dan jiwa kami akan disembuhkan. Kami meminta kesembuhan dan pembebasan dalam nama Yesus, dengan jasa tak terbatas dari hati yang maha kudus dan hati Maria yang penuh sukacita dan tak bernoda. Amin. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Semoga melalui pengorbanan Yesus di kayu salib dan doa-doa Bunda Maria, kita semua dibebaskan dari kutukan, dipenuhi dengan sukacita, cinta, dan memperoleh berkat Abraham yang Tuhan berkati dalam segala hal, peninggian, kesehatan, kemampuan untuk bertahan dalam penderitaan dan tetap berbuah, kesejahteraan, kemenangan, rendah hati, dan perkenanan Tuhan. Amin. Saudara-saudari, para sahabat Wirid Traveling with Jesus, marilah kita memohon berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari, sanak keluargamu, usaha-usaha, pekerjaan-pekerjaan, kesehatan, dan imanmu senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semoga Tuhan selalu menyertai kita. Syukur kepada Allah. Amin. Demikian bacaan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like kami di Facebook, follow kami di Instagram, Wirid Traveling with Jesus. Sampai jumpa lagi di